بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mu'taqad As-Sahih karya Syekh Abdus Salam Ibnu Barjas. Kita masuk pada bab yang berikutnya, Al-Iman bil Kutubil Munazzalah, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan. Wa ammal iman bil kutubil munazzalah, adapun beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan, fa innallaha ta'ala qad anzala ma'a kulli rasulin kitaban. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab bersamaan setiap rasul. Jadi setiap rasul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kitab untuk mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Sungguh kami telah utus rasul-rasul kami dengan membawa al-bayyinat, wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka juga ada Alkitab. Kepada Nabi kita Muhammad SAW ada Al-Quran, kepada Nabiullah Isa ada Injil, kepada Nabiullah Daud ada Zabur, kepada Musa ada Taurat. Wal mizan juga diturunkan bersama rasul-rasul tersebut adanya mizan, liyaquman nasu bil qist, supaya umat manusia bisa tegak dengan keadilan. Wa qala ta'ala kana nasu ummatan wahidah. Dulu umat tersebut, umat manusia adalah umat yang satu. Sebelum diutusnya Nabiullah Nuh alaihissalam, antara Nabiullah Adam dan Nuh itu asyaratu qurun, 10 generasi, kulluhum ala tauhid, semua mereka berada di atas tauhid. Kemudian ketika di zamannya kaum Nabi Nuh terjadilah kesyirikan, Allah utus Nabiullah Nuh alaihissalam.
Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Lalu Allah utus para nabi yang tugasnya para nabi mubasysyirin wa mundhirin, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, dan Allah turunkan bersama mereka Alkitab. Masing-masing mereka memiliki kitab, diturunkan kitab tersebut bil haq, dengan kebenaran, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, supaya mereka ini menghukumi umat manusia dengan kebenaran, dengan kitab tersebut pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih pada kitab tersebut melainkan orang-orang yang dulunya mereka pernah diberi ilmu, diberi kitab. Setelah datang kepada mereka penjelasan, namun mereka berselisih baghyan bainahum, dengan sebab kezaliman yang terjadi sesama mereka. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'izni. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki menuju jalan yang lurus. Fa nu'minu bihadzal kutub. Kita beriman dengan kitab tersebut. Wa na'lam annaha min 'indillah. Dan kita ketahui kitab tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Imtithalan liqauli ta'ala, sebagai bentuk pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kewajiban kita mengimani seluruh kitab-kitab tersebut, dan kita meyakini bahwasannya kitab-kitab tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kewajiban, ya, mengimaninya, meyakininya bahwasannya kitab tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak membeda-bedakannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, qulu, ucapkanlah oleh kalian, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan juga kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, Ishak, Yaqub, asbat, dan yang diturunkan kepada Musa dan Isa, serta apa yang telah diturunkan. Tolong buka pintu jendela. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Dan juga beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Ismail, Ishak, Yakub dan Asbat. Asbat ini anak keturunan Yakub, anak keturunan Yakub. Dan juga mengimani apa yang diturunkan kepada Musa, kepada Isa, dan juga mengimani apa yang diturunkan, diberikan kepada para nabi. Kewajiban kita apa? La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita tidak membeda-bedakan seorang pun dari kalangan mereka. Semuanya wajib diimani. Wa qauluhu ta'ala, wa qaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu,
Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya yang telah diturunkan kepada Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, serta kitab yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kufur kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, maka sungguh orang tersebut telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Wa qaulihi ta'ala qul amantu bima anzalallahu min kitab. Dan juga firman Allah, qul, katakan ya Muhammad, aku beriman dengan apa yang Allah turunkan berupa kitab tersebut. Wa qala ta'ala alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ini diantaranya sifat orang-orang yang muttaqin apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga beriman dengan apa yang diturunkan kepada nabi sebelumnya. Al-kutub al-munazzala min kalamillah. Kitab-kitab yang diturunkan itu semua merupakan kalamullah. Wa nu'min bi anna hadhil kutub min kalamillahi azza wa jalla la min kalami ghairihi. Kewajiban kita beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut berasal dari kalamullah, bukan dari kalam orang lain. Wa anna Allah ta'ala takallama bihi haqiqatan kama syaa 'ala al-wajhi alladhi arada. Serta Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kitab-kitab tersebut secara hakiki. Nah, jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala berbicara. Yang isinya apa? Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur, semuanya kalamullah. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ketika Allah Subhanahu wa taala maka kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan Al-Quran berbahasa Arab, kepada Isa dengan bahasa Ibraniyah, dengan Musa dengan bahasa apa? Taurat dengan bahasa Suryaniyah. Jadi sesuai dengan kaumnya masing-masing. Anwa'ul wahyi, jenis-jenis wahyu. Faminha al-masmu' minhu min wara'i hijabin biduni wasitatin. Di antara jenis-jenis wahyu, ada wahyu yang didengar dari Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa adanya hijab. Biduni wasitah, tanpa ada wasitah. Tanpa ada hijab, tanpa ada wasitah. Maknanya apa? Langsung Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara nabi tersebut. Contoh seperti kama kallamallahu Musa takliman biduni wasitatin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak Musa berbicara dengan tanpa adanya perantara. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Tatkala Musa datang ke tempat yang sudah kami janjikan, wa kallamahu rabbuhu, lalu Rabbnya Musa, Allah Subhanahu wa taala mengajak dia bicara. Wa qala ta'ala wa qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi wa birisalati wa bikalami. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih engkau di atas seluruh umat manusia dengan risalahku dan dengan kalamku. Wa minha
ma yusmi'uhu Allah Ta'ala ar-Rasul al-Malaki. Di antara jenis wahyu adalah apa yang Allah SWT dengarkan kepada Rasul dari kalangan malaikat. Wa ya'muruhu bitablighihi minhu ila Rasul al-Bashari. Lalu Allah perintahkan kepada Rasul malaikat ini tadi, yaitu Jibril, kepada Rasul dari kalangan Bashari. Rasul ada dua. Yang pertama Rasul al-Malaki, watsani ar-Rasul al-Bashari. Ar-Rasul al-Malaki siapa itu? Jibril alaihissalam. Adapun Rasul Bashari banyak. Nabi kita Muhammad SAW diantaranya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma kana li basharin ay yukallimuhu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Tidak pantas bagi seorang bashar, seorang makhluk yang Allah SWT ajak bicara itu melainkan melalui dengan perantara wahyu, ya, wahyu atau mewarai hijab, dari belakang hijab diajak bicara langsung, atau melalui perantara Rasul yang Allah utus lalu Allah wahyukan kepadanya, ya, dengan izin Allah SWT apa yang Allah kehendaki. Innahu aliyyun hakim, sesungguhnya Allah zat yang maha tinggi lagi maha bijaksana. Kemudian termasuk bagian dari beriman dengan kitab-kitab yang ada, al-iman bima fil kutubi minas syara'i, mengimani syariat-syariat yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Kama annal iman bil kutub yatadamman al-iman bi kulli ma fiha minas syara'i wa annahu kana wajiban 'alal umam alladzi nazalat ilaihim al-inqiyadu laha wal hukmu bima fiha. Sebagaimana bahwasanya beriman dengan kitab-kitab yang ada mengandung beriman dengan segala sesuatu yang terdapat pada kitab tersebut berupa syariat yang ada. Wa annahu kana wajiban 'alal umam, dan beriman dengan segala sesuatu syariat yang ada dalam kitab tersebut hukumnya wajib bagi umat ini, bagi umat yang telah diturunkan kepada mereka kitab-kitab tersebut. Al-inqiyadu laha wal hukmu bima fiha, yang wajib bagi mereka adalah tunduk dan berhukum dengan kitab tersebut. Itu kewajiban umat Islam, kewajiban umat Nabi kita Muhammad SAW, tunduk, pasrah, menerima segala isi yang ada dalam kitab tersebut, tunduk dan pasrah terhadap syariat yang ada dalam kitab tersebut, serta berhukum terhadap apa yang ada dalam kitab tersebut. Jadi kewajiban seluruh umat al-inqiyad laha wal hukmu bima fiha, kewajiban seluruh umat tunduk terhadap kitab tersebut, seluruh isinya harus ditaati, dipatuhi. Kemudian kewajiban yang berikutnya adalah berhukum ketika terjadi perselisihan, maka dikembalikan dengan kitab tersebut. Al-kutub yusaddiqu ba'daha ba'dhan, dan kitab-kitab tersebut dari kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, sebagiannya membenarkan sebagian yang lain. Wa anna hadhil kutub yusaddiqu ba'daha ba'dhan wa la yukadzibuhu, dan kitab-kitab yang ada, Injil pasti membenarkan Al-Quran, Al-Quran membenarkan Injil, Taurat membenarkan Injil, Injil membenarkan Taurat, demikian seterusnya. Dan juga termasuk bentuk keimanan terhadap kitab-kitab yang ada adalah naskhul kutub ba'duha bi ba'din haqqun, ya, adanya nasakh, menghapus sebagian kitab yang satu dengan kitab yang lain. Wallahu ta'ala al-musab. Yang demikian ini mungkin insyaallah kita lanjutkan
pada pertemuan berikutnya ya. Naktafi bihadzal qadar.